Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bertemu kembali sama Ibu pelajaran fikih, yaitu Ibu Hajat Terlihat. Yang mana materi ini adalah mandi wajib setelah haid. Sebelum mandi wajib setelah haid, yaitu adalah tanda-tanda balik bagi perempuan dan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yaitu agar anak-anak bisa mempraktekkan mandi wajib setelah haid atau bagi laki-laki yang telah ihtilam. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, yaitu di sini yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian mandi wajib setelah haid. Yang kedua, hukum mandi setelah haid. Yang ketiga, hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang keempat, hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Yang kelima, rukun dan sunnah mandi wajib setelah haid. Yang keenam, tata cara mandi setelah haid. Yang ketujuh, manfaat mandi wajib setelah haid. Pengertian haid. Haid secara bahasa artinya adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu. Macam-macam darah haid. Darah haid berwarna hitam atau merah kental, merah kuning keruh, dan abu-abu antara merah dan kuning. Perempuan yang sedang haid berarti sedang berhadas besar. Jadi kamu yang kelas 4 mungkin sudah datang haid, itu bisa membedakan warna darah-darah haid. Waktu terjadinya haid, umumnya waktu terjadinya haid selama 6 atau 7 hari itu normalnya. Sedangkan maksimalnya adalah waktunya adalah 15 hari 15 malam. Minimalnya antara haid itu 1 hari dan 1 malam. Tuh, bila lebih dari 15 hari dan 15 malam, itu dikatakan darah istihadah atau darah penyakit, yang darah yang keluar setelah lebih dari 15 hari. Darah istihadah, apa itu darah istihadah? Kamu harus tahu ya. Itu darah istihadah, darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena habis melahirkan. Istihadah terjadi jika dalam kondisi yang ke-1, darah keluar kurang dari 24 jam. Yang kedua, darah keluar lebih dari 15 hari dan 15 malam. Yang ketiga, darah keluar lebih dari 15 hari 15 malam dari masih suci haid sebelumnya. Ini adalah darah yang keluar tidak wajar, namanya darah istihadah atau dikatakan darah penyakit. Jadi kamu harus tahu ya. Nah, bisa kalau ada yang seperti itu. Selanjutnya adalah pengertian mandi wajib. Bisa apa sih itu mandi wajib? Harus tahu, jangan mandi doang ya. Jadi apa itu mandi? Adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat bersuci, menghilangkan hadas besar. Nah, ini adalah mandi wajib. Jadi mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai dengan niat. Apa hukumnya mandi wajib itu? Mandi wajib setelah haid, hukumnya adalah wajib. Mandi setelah haid itu wajib. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang pertama adalah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yaitu sholat fardu, udah tahu kamu ke sholat fardu ada 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu dilarang. Fardu aja nggak boleh, apalagi sholat sunnah. Yang kedua, puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Itu nggak boleh, apalagi puasa sunnah. Jadi puasa wajib dan puasa sunnah itu bagi orang yang haid dilarang. Yang ketiga, berdiam di masjid. Ya, itu diam-diam di masjid, itikaf, itu nggak boleh ya, karena takut nanti ditakutkan apa? Ada darah yang keluar tidak terasa. Walaupun sekarang udah zaman modern, adanya pembalut wanita, tapi kita nggak tahu, kalau lagi kebanyakan takutnya keluar tidak ketahuan. Yang keempat,
menyentuh Al-Quran. Itu menyentuh Al-Quran nggak boleh, kecuali dalam keadaan darurat kita mengamankan Al-Quran tersebut. Yang kelima, tawaf. Tawaf itu tidak boleh. Kenapa tawaf tidak boleh bagi orang pergi haji atau umroh? Karena tawaf itu adanya di dalam Masjidil Haram, jadi dilarang karena itu adalah tempat suci. Yang kelima, bercerai atau tolak. Nah, ini tidak boleh bercerai dan tolak karena dikhawatirkan nanti setelah bercerai ada benih-benih anak yang tersimpan di dalam rahim perempuan. Jadi dilarang oleh Allah. Hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid, ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Yaitu satu, diperbolehkan berzikir kepada Allah. Berzikir boleh, ya, sambil daripada dengerin lagu, nonton TV, main game. Kamu nih biasanya anak-anak main game, mendingan berzikir kepada Allah. Yang kedua, diperbolehkan ihram dan wukuf di padang Arafah. Bagi jamaah haji wanita, misalnya dia sedang haid, boleh diperbolehkan ihram dan wukuf di padang Arafah, karena di sana walaupun nggak ngaji kita bisa melaksanakan zikir kepada Allah. Yang ketiga, diperbolehkan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu boleh dalam keadaan haid. Yang keempat, dibolehkan belajar ilmu agama, yaitu mengaji atau mendengarkan ceramah. Itu diperbolehkan karena menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Yang kelima, diperbolehkan mendengar bacaan Al-Quran, ya. Dengerin baca Al-Quran adalah diperbolehkan. Tata cara mandi wajib setelah haid. Mandi wajib harus memakai air yang suci dan mensucikan, yakni air yang tidak najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau wudu. Rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama adalah niat. Apa niatnya? Nawaitul ghusla bi raf'il hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, harus basuh dengan air. Sunnah-sunnah mandi setelah haid, yaitu satu, membaca basmalah. Ya. Apa baca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua, yaitu berwudu, ya, berwudu. Itu sunnah berwudu. Jadi kita jangan mandi dulu coba-coba, berwudu dulu. Itu sunnahnya biar dapat pahala sunnah. Yang ketiga, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Gosok-gosok badannya semua. Ya, itu sunnah, ada sunnahnya. Kalau kita kerjain sunnah, apa sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kita cari sunnahnya. Yang keempat, mendahulukan anggota badan yang kanan. Yang kanan dulu kita siram basuh, baru yang sebelah kiri. Nah, yang kelima, berulang-ulang 3 kali. Manfaat mandi wajib setelah haid, yaitu ada 3. Satu, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, membersihkan diri dari berbagai macam kuman. Yang ketiga, menormalkan kembali perasaan yang kurang nyaman atau kesan negatif. Karena kamu kalau dalam keadaan haid itu kan rasanya badan itu rasanya kotor, tidak bersih, ya. Kalau kita sudah selesai itu mandi semua bersih, badan akan terasa nyaman dan rasanya enak gitu pada diri kita. Demikianlah anak-anak, telah ibu pelajari, kita pelajari bersama-sama materi tentang mandi wajib setelah haid. Mudah-mudahan kamu bisa mempraktekannya di rumah apabila datang haid. Nanti jangan takut, karena itu wajar bagi setiap wanita, pasti akan mengalami haid. Dan nanti akan kamu praktekkan apa yang telah ibu pelajari, cara-cara mandi wajib. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di minggu yang akan datang.